Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema sholat-sholat sunnah pembawa berkah, Masya Allah. Nah jamaah yang ada di rumah pasti udah gak sabar nih, pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah nih sudah ada pertanyaan yang dipilih oleh tim Islam itu Indah. Ada pertanyaan dari Instagram @pungki_dewi. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya nih, apakah sholat sunat tahajud, sholat istikharah dan sholat witir boleh dilakukan meskipun belum tidur di malam hari? Misal sebelum tidur terlebih dahulu menjalankan ketiga sholat tersebut. Atau baiknya bagaimana Ustazah? Mohon penjelasannya. Ustadz Maulana mungkin boleh dijawab. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim buat semuanya. Selamat. Kalau betul-betul sangat perhatian dengan salat sunnah. Kalau orang sudah perhatikan salat sunnah berarti ahli ibadah itu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ternyata Ustadz aku mau salat tahajud. Bisa nggak? Tahajud itu kan bangun dari tidur. Jadi bangun dari tidur. Tapi bukan berarti tidak usah salat, tidak. Karena ada tadi salat sunat mutlak tadi yang bebas. Salat sunat tanpa sebab, terserah bebas. Yang penting bukan di waktu yang diharamkan. Dan kalau sudah malam mah enak. Bisa, salat sunat hajat boleh, salat sunat mutlak iya silakan, salat sunat istihara boleh. Ada lagi nih salat sunat hajat, salat sunat witir itu boleh dilakukan. Dan ini adalah bagian daripada salat sunat malam kan, salat lail. Tapi kalau tahajud ada baiknya bangun setelah bangun dari tidur. Setelah bangun dari tidur. Setelah bangun dari tidur. Tapi kalau bagaimana kalau saya pingin banget tahajud, saya tidak mau tinggalkan tahajud, cuma saya insomnia. Aku mau banget salat insomnia itu yang susah tidur. Iya, iya. Nggak, dia bagi orang yang tidak punya modal tidur, maka sebaiknya melakukan tahajudnya di pertengahan malam. Jadi misalkan Isya jam 7, subuh jam 4, berarti dari jam Isya ke subuh itu 9 jam. Ya. Berarti 4 jam setengah. Baik. 4 jam setengah berarti setengah 12. Setengah 12-an. Setengah 12 sudah bisa tahajud atau sebaiknya di sepertiga malam. Itu paling mending. Tapi kalau orang yang sudah punya modal tidur. Nah, saya selalu masih ingat terngiang-ngiang di pikiran saya, di anak saya. Waktu diajarin di pesantren. Baik. Kalau memang sudah salat Isya lalu tertidur. Tiba-tiba bangun jam 10 pagi, 10 malam. Maaf jam 10 malam. Sudah bisa tahajud. Oh, Karena sudah baik, punya baik. modal tidur. Tapi bagian tidak punya modal tidur bagusnya di Isya ke subuh dibagi 2 setelah 12 malam. Baik, baik. Terima kasih Ustadz Maulana, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Instagram @ilhammaulidan2002. Assalamualaikum Artinya Ustadz. dia cinta maulid ini. Waduh, Masya Allah. Atau lahirnya pas? Maulidan terus nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat izin bertanya, waktu apa yang lebih afdol untuk melakukan sholat sunnah duha? Apakah di awal, di tengah, atau di akhir waktu? Syukron, pas banget ya. Habib Muhammad silakan dijawab. Intinya mau di awal, di tengah, di akhir, sholat. Sholat Jangan aja. mikirin waktu yang gak taunya gak sholat kan gitu. Artinya sholat itu pagi itu dibagi 3. Jadi ada yang namanya dohwa, ada yang namanya duha, ada yang namanya doha. Nah, apa perbedaannya kalau dohwa itu sebelum masuk waktu syuruk. Jadi mendekati matahari terbit sebelum 1 tombak tadi. Artinya itu namanya dohwa. Kalau duha setelah syuruk dan seterusnya itu namanya duha. Nah itu waktu yang memang disunahkan untuk sholat duha. Tidak ada bagian sholat duha ini mana yang lebih afdal. Oh, baik. Sesempatnya kita mau misalnya jam 7 bisanya sholat jam 7. Tapi memang diharuskan tidak tidur habis subuh sebelum melakukan sholat tersebut. Baik, Itu yang baik, bagusnya. Jadi kalau mau tidur kalau bisa jangan habis subuh. Setelah subuh itu baru. Tapi memang tidur habis subuh itu nikmat. Iya, kadang kalau pulang syuting tuh Bib, aku Bib jujur ngantuk banget Bib, kadang suka pengen tidur. Jadi artinya itu. Jadi kalau terus ada yang namanya doha. Apa itu doha? Waktunya setelah. Jadi sudah mau masuk zuhur itu namanya doha. Jadi matahari sudah tergelincir dan sudah tidak boleh lagi melakukan sholat duha. Jadi artinya Kapan sih akhirnya sholat duha itu? Selama sebelum masuk waktu zuhur masih boleh melakukan sholat sunnah
duha, seperti itu. Waduh, baik, alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab nih. Yang penting sholatnya itu istiqomah ya Bib ya, itu Ya, yang penting tuh. sholatnya, jangan sampai kadang-kadang orang cuma nanya kapan afdolnya. Ya. Iya itu dia. Nah, artinya Nanya sampai iya, akhirnya nanti malah. nanya aja cuman nggak sholat. Bener. Jadi kalau kita lihat ini Habib ya, berarti dari penjelasan tadi ini kan berarti ada 5 waktu wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, Betul. dan ada 2 waktu sunnah, di Iya. waktu malam dan di waktu duha. Nah, Waktu di waktu duha. malam dan di waktu duha. pagi. Iya. Pagi, ya, pagi itu duha. Jadi Wah. memang subhanallah sholat ini, nah cuman banyak kesalahan orang tuh kadang-kadang sholat duhanya lebih rapih daripada sholat subuh. Tapi katanya gini, Bib, maaf, Bib. Nggak apa-apa. Kata ada yang mengatakan batasnya salat duha itu 12. Yang masurkan 8. Kalau batas-batas banget 12. Iya Bib, yang benar Ya, yang mana tuh Bib? artinya sholat duha itu 12 atau 8. Oh, Tapi baik, Ahlul baik, Rahmat baik, itu Tapi ada nggak kebanyakan kemuliaannya, ulama- Bib? Kalau cuma 2 rakaat doang dilakukan atau 4 rakaat atau 8 atau 10? Paling banyak salam, paling afdol. Oh iya, paling itu banyak. jawabannya luar Baik, biasa. baik. Terima kasih Habib, penjelasan mudah-mudahan terjawab. Baik jamaah, alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ilmunya banyak sekali dari guru-guru kita. Dan insya Allah sekarang akan ditutup oleh muhasabah dan nanti doa oleh Ustaz Syam. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah semestinya, seharusnya hati kita senantiasa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah memberikan kita beberapa waktu salat. Antara zuhur ke asar waktunya tidak terlalu lama. Artinya kita senantiasa terkonek dengan Allah. Antara asar ke maghrib tidak terlalu lama waktunya. Maka kita terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Maghrib ke isya waktunya juga tidak terlalu lama. Artinya kita segera konek dengan Allah Subhanahu wa taala. Isya ke subuh agak lama waktunya. Maka di tengah-tengahnya Allah berikan bonus yaitu sholat tahajud. Subuh ke zuhur lumayan lama juga waktunya. Maka agar kita tidak terlalu lalai dari mengingat Allah, Allah berikan hadiah bonus yaitu sholat duha. Maka mari kita menjaga ibadah-ibadah sunnah ini sembari kita memperhatikan sholat fardu kita. Jangan kita memperhatikan sholat sunnah karena menginginkan sesuatu. Contoh, ada orang-orang yang karena mau memilih jodoh dia sangat memperhatikan sholat istikharahnya, tapi tidak sholat isya. Ada orang-orang yang mungkin menginginkan rezeki yang banyak karena dia ingin memulai membuka bisnisnya yang baru. Dia memperhatikan sholat duhanya, tapi subhanallah dia lupa untuk sholat subuhnya. Maka kita memperhatikan dengan secara seksama sholat fardu kita, sembari kita menyempurnakan sholat fardu ini dengan sholat-sholat sunnah kita. Karena ternyata hadis yang sangat menggembirakan tadi di awal acara kita sampaikan. Amalan yang pertama kali dihisab daripada umat baginda Nabi SAW adalah sholat fardunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu yang diperhatikan. Dan itu yang dihisab pertama kali. Jikalau 5 waktu tersebut tidak sempurna, mungkin kita ada kurang khusyuk dalam sholatnya, mungkin kita ada kurang fokus dalam sholatnya, maka ditambahlah amalan-amalan wajib kita tadi, amalan-amalan fardu kita tadi yang kurang sempurna dengan tambalan-tambalan sholat sunnah kita. Minimal. Ulama menggolongkan ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Perhatikan yang muakkad tadi. Kenapa? Karena Imam Ar-Rafi'i mengatakan orang yang tidak memperhatikan sholat sunnah muakkad maka tertolak kesaksiannya. Kenapa? Karena dia dianggap menyepelekan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Salat fardu kami, salat sunnah kami ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ampuni kami jikalau dalam salat kami masih kurang khusyuk kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah.
Baik jemaah, Alhamdulillah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.